Karena agama itu adalah merupakan seperti pondasi ya, pondasi awal seorang anak. Pendidikan itu seperti senjata si anak untuk menghadapi dunia ya. Lihat dulu anaknya, apakah sudah cukup kuat pondasinya. Menanamkan nilai kedisiplinan ya Bu ya, terus gotong royong juga. Ya. Bagaimana mempersiapkan keluarga, merencanakan kehamilan, dan seterusnya. Itu banyak keluarga yang belum menyadari seperti itu, pola pikir keluarga itu belum terbentuk bahwa anak saya membutuhkan gizi dan nutrisi yang cukup. Tetap selalu mendukung anaknya dan mensupport anaknya, karena kan anak itu akan semangat kalau dapat dukungan dari orang tua. Halo Sobat Anak, kembali lagi di podcast Yayasan PKPA. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai 8 fungsi keluarga. Kembali, ya mungkin pada pertemuan sebelumnya kita udah bahas juga tentang 8 fungsi keluarga, itu bersama salah satu role modelnya BKKBN ya Bu ya. Nah, kali ini kita bakalan sharing langsung nih dari narasumber hebat. Ada perwakilan dari orang tua dan ada perwakilan dari anak juga. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab atau sharing, lebih baik Tian perkenalkan dulu ya. Ada ibu dan ada anak juga. Oke, kepada ibu dipersilakan untuk perkenalan. Halo Sobat Anak, jadi saya adalah penyuluh keluarga berencana, nama saya Nora. Saya sudah menjadi penyuluh keluarga berencana sejak tahun 2015, jadi sekitar 10 tahun ya, lebih kurang ya. Dan banyak sekali kegiatan dari BKKBN yang sekedar info nih Bang Tian, BKKBN sekarang udah berubah nama loh. Oh iya. Nah, jadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Disingkat Kemenduk Bangga ya. Bangga ya, benar. Jadi Kemenduk Bangga ya, itu udah lagi masa peralihan. Nah, jadi di penyuluh keluarga berencana sendiri banyak kegiatan yang kami lakukan itu terkonsentrasi di kelurahan sebenarnya. Ya, jadi di kelurahan kita punya kelompok-kelompok kegiatan. Contohnya itu ada Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, PIK Remaja, dan juga seperti UPPKA atau Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor, dan banyak lagi lainnya. Kampung ya. KB. Itu yang paling hype kemarin, Kampung KB. Nah, saat ini kita akan membahas tentang 8 fungsi keluarga. Nah, ini hal yang penting banget nih. Jadi saya penyuluh keluarga berencana hadir di sini juga sebagai orang tua ya Bang Tian ya, dengan membawa anggota dari PIK remaja kami di Kelurahan Seagul. Ada Rahman Nasution. Boleh Rahman langsung perkenalan diri. Halo Sobat Anak, perkenalkan nama saya Rahman Nasution. Saya sekarang duduk di kelas 12 SMA di SMA Negeri 4. Saya adalah salah satu anggota PIK Remaja Kelurahan Seagul. Saya bergabung di PIK Remaja Kelurahan Seagul sejak tahun 2023, selama sekitar 3 tahun ya. Iya. Oh yes. Nah, di anggota PIK ini kami kegiatannya seperti kampanye, kami turun ke lapangan seperti lampu merah, kami menyebarkan flyer-flyer yang penting seperti Harganas, Hari Keluarga Nasional, dan hari-hari yang besar lah ya. Dan banyak-banyak kegiatannya yang sangat seru. Oke, nah kita mau sharing nih Bu mengenai 8 fungsi keluarga. Mendengar 8 fungsi keluarga pasti udah terbayang lah ya poin-poinnya apa itu yang 8 gitu ya. Nah, Tian nih ada nih Bu satu simulasi agar mudah untuk mengingat. Mungkin dari BKKBN juga atau dari Kemenduk Bangga juga Tian dapat, tapi setiap Tian isi selalu Tian ingatkan kepada orang-orang itu melalui lagu. Oh iya. Iya. Ibu pernah dengar gak sih? Ada 8 fungsi keluarga, 1 agama. Boleh gak kita tes? Boleh ya? Boleh. Boleh ya. Oke. Mungkin kita latihan dulu ya. 8 fungsi keluarga, 1 agama, 2 sosial budaya, cinta dan kasih sayang, 4 perlindungan, 5 reproduksi, 6 pendidikan, ekonomi, lingkungan. Mari terapkan di dalam keluarga. Nah, itu dia. Iya, cara mudah. Nah, oke. Berbicara tentang 8 fungsi keluarga.
mungkin kita langsung saja tanya ya Bu ya. Ada fungsi agama, sosial budaya dan cinta kasih. Ya. Nah, ini 8 fungsi yang pertama. Ya. Nah, menurut Ibu nih, bagaimana sih peran orang tua menekankan kepada anak fungsi agama, kemudian cinta dan kasih, bagaimana penerapannya, terus sosial budaya di dalam keluarga gimana, apakah harus menjalankan budaya yang ada atau budaya dari keluarga secara turun-temurun atau gimana nih Bu? Oke, jadi seperti urutannya juga ya. 8 fungsi keluarga ada 1 sampai 8. Nah, urutan 3 pertama tadi fungsi agama yang pertama. Yang pertama sudah pasti ini yang terpenting ya, fungsi agama. Kenapa? Fungsi agama menjadi yang terpenting daripada 7 fungsi lainnya. Karena agama itu adalah merupakan seperti pondasi ya, pondasi awal seorang anak supaya dia kokoh bertahan menghadapi istilahnya apa ya, godaan di luar sana, di luar rumah. Itu. Jadi sedari dini orang tua kita himbau, kita ingatkan untuk menjalankan fungsi ini dengan tepat dan benar kepada anak-anaknya. Jadi memiliki dasar atau fondasi agama yang kuat itu mudah-mudahan akan sangat membentuk anak kita dan melindungi mereka sekalipun mereka di luar rumah. Begitu. Jadi yang kedua Sosial budaya ya. Itu penting buat kita melestarikan budaya. Nah, yang perlu diingat adalah selama budaya ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama yang kita anut, itu tetap bisa kita laksanakan. Itu tergantung setiap keluarga sih. Ya, misalnya mau melestarikan bahasanya, itu juga menjadi kebanggaan kita. Ya. Seperti Rahman bahasa Mandailing ya, orang Mandailing. Mungkin bisa dipergunakan sehari-hari untuk tetap melestarikan. Kayak Tian orang Minang gitu, berarti sekali. Menggunakan ya Bang Tian ya. Ibu pun orang Batak, Toba. Di rumah sekali-sekali walaupun cuma bahasa singkat, itu seperti mangan, makan atau itu tetap digunakan, itu bagus sekali ya. Itu jangan sampai hilang tradisi yang baik, menjadi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki suku yang majemuk. Nah, itu. Yang ketiga adalah fungsi cinta dan kasih sayang. Ini tentu sangat diperlukan buat anak-anak, bahwa orang tua memberikan cinta dan kasih sayang yang cukup buat anak-anak. Tidak berlebihan dan tidak kurang. Ya kan, kenapa harus cukup? Supaya anak juga memiliki ingatan bahwa keluarga atau orang tua itu adalah tempat teraman mereka untuk mendapatkan kasih dan cinta. Tidak mencari di luar sana, malah dengan cara yang negatif ya. Tapi harus keluarga berperan memberikan cinta dan kasih sayang yang tepat dan tidak memanjakan anak. Itu dia. Oke. Nah, kalau dari anak nih, dari pandangan Rahman nih sebagai anak gitu, kira-kira Rahman di rumah ada nggak ya diterapkan orang tua 3 fungsi yang pertama, fungsi agama, sosial budaya, dan cinta kasih. Gimana nih yang Rahman dapat di rumah? Jadi Bang, di keluarga Rahman itu fungsi agama itu tidak ditekankan sekali, karena dari sejak kecil Rahman sudah diajarkan tentang agama seperti mengaji, membaca Al-Quran, puasa, dan ibadah yang lainnya lah ya. Oke. Berarti bisa dibilang Rahman anak yang baik lah ya, taat beribadah ya. Oke. Iya Bang, karena Rahman ini juga sampai sekarang ya mengajar mengaji. Oh iya, udah jadi pengajar ya, luar biasa. Nah, kalau untuk sosial budaya di rumah gimana Rahman? Rahman ini kan sebenarnya orang Mandailing, budaya Mandailing. Kalau di sana itu kan bahasa sehari-harinya harus bahasa Mandailing tuan. Jadi kalau di rumah itu saya sama orang tua saya bahasanya seperti bahasa Indonesia saja. Tapi kalau misalnya sekali-sekali lah pakai bahasa Mandailing gitu. Tanpa meninggalkan tradisi ya. Oke. Nah, kalau cinta dan kasih sayang gimana nih Rahman? Bisa diceritain nggak apakah Rahman udah terpenuhi cinta dan kasih sayangnya di rumah, atau apakah Rahman mencari cinta dan kasih sayang ke orang lain atau gimana gitu? Cinta dan kasih sayangnya itu sebenarnya sudah terpenuhi ya, karena dari Rahman kecil sampai sekarang itu sudah diberikan kasih sayang yang luar biasa dari orang tua. Walaupun sejak umur 9 tahun saya ditinggalkan oleh seorang ibu, tapi sekarang saya sudah terpenuhi, diberikan kasih sayang oleh seorang ayah sampai sekarang, dan dikasih kasih sayang dengan keluarga lain. Oh iya.
Iya benar sih, walaupun kita misalnya ada kekurangan, misalnya kasih sayang dari seorang ibu nggak ada gitu. Sama kayak udah Tien juga dari usia 7 tahun orang tuanya sudah meninggal gitu. Tapi kalau cinta dan kasih sayangnya itu tetap terpenuhi dari kakak-kakak, dari abang-abang, kemudian dari ayahnya juga gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan ya, tidak lengkap pun orang tua kita, cinta dan kasih sayang kita kurang gitu. Enggak, oke. Nah, mungkin itu adalah 3 pondasi dasar ya Bu ya, 8 fungsi keluarga yang seharusnya ada gitu di dalam keluarga. Nah, selain dari yang 3 itu kita perlu juga membicarakan tentang fungsi perlindungan dan reproduksi. Nah, ini mungkin yang agak sedikit gimana ya, jarang ya dibicarakan oleh orang tua kepada anaknya gitu, atau orang tua secara buka-bukaan menjelaskan atau memberikan gambaran seperti apa sih orang tua yang melindungi, seperti apa sih orang tua yang memberikan edukasi tentang reproduksi gitu kan. Kebanyakan dari orang tua yang sekarang itu kayak malu-malu, apalagi yang masalah reproduksi gitu kan. Orang tua berpikiran kayak reproduksi ini anak bakalan tahu sendiri gitu, padahal kan seharusnya enggak ya, harus kita ajarkan gitu. Nah, kalau menurut Ibu nih sebagai orang tua, bagaimana nih cara seorang orang tua untuk melindungi anaknya, baik itu di rumah atau di lingkungan di luar. Kemudian kalau dari fungsi reproduksinya, bagaimana nih cara ibu menyampaikan fungsi reproduksi ini? Apakah saat sekarang ini masih malu-malu atau sudah secara detail gitu? Oke, nah sebenarnya ini berkaitan ya dengan fungsi yang sebelumnya, fungsi cinta dan kasih sayang. Tadi sudah disinggung juga ya, kalau orang tua memberikan cinta dan kasih sayang yang cukup, anak juga bakal merasa aman. Itu salah satunya. Itu dia merasa aman saat pulang ke rumah, merasa aman karena punya orang tua yang sayang padanya. Dan perlindungan itu juga bukan hanya di lingkungan rumah, tapi di luar rumah ya. Jadi pondasi agama, sosial budaya, cinta dan kasih sayang tadi akan melindungi anak juga di luar rumah, tapi tetap hati-hati karena anak punya lingkungan sendiri. Nah, lingkungan ini juga menentukan dan mempengaruhi perilaku anak ketika sampai di rumah. Jadi itu juga tetap harus ingat orang tua untuk memberikan terutamanya nasihat-nasihat yang baik. Anak berangkat sekolah harus sudah punya pegangan, ya kan? Jadi dia ingat keluar rumah itu, oh nasihat ibuku tadi seperti ini, nasihat ayahku tadi seperti ini, gitu. Selain yang penting, kita juga setiap hari harus konsisten menanamkan nilai-nilai yang baik, terutama orang tua juga, ayah dan ibu sama-sama menjadi teladan yang baik buat anak gitu. Jadi itu juga akan secara otomatis membentengi anak dari perilaku yang tidak baik di luar, tidak terpengaruh dengan lingkungannya yang buruk gitu, karena sudah mempunyai pegangan dari rumah tadi, seperti itu. Nah, untuk reproduksi ya, memang ini masih tabu ya, sampai saat ini masih ada banyak orang tua yang malu untuk membahas isu ini. Padahal sebenarnya pendidikan reproduksi sendiri sudah harus kita mulai sejak dini, bahkan sejak anak usia 0 tahun mungkin. Jadi dia ada beberapa tahap, misalnya 0 sampai 3 tahun tuh anak sudah harus kita kenalkan alat reproduksinya dengan nama yang benar. Iya benar. Nama yang benar ya. Iya. Dengan plesetan atau semacamnya seperti itu, tapi dengan nama yang benar-benar. Itu alat reproduksi wanita apa, perempuan apa, laki-laki apa. Iya, nah, dimulai dari situ. Ada juga tahap selanjutnya, melihat usianya misalnya 4 sampai 5 tahun, itu sudah bisa kita beritahu tentang perilaku yang baik di rumah, misalnya memakai handuk di depan orang lain tidak sopan, seperti itu. Jadi harus berhati-hati di situ. Dan ada tahapan usia yang lain, kita harus sesuaikan dengan anaknya. Berbicara tentang reproduksi ini, ada masanya nanti anak bakalan masuk ke masa pubertas ya Bu ya. Nah, mungkin di sini yang perlu kita tekankan lagi kepada anak gitu, bagaimana cara bersikap, menjaga alat reproduksinya gitu. Nah, kalau Rahman gimana di rumah? Apakah orang tua melindungi Rahman secara baik? Kemudian kalau untuk reproduksi, Rahmannya sendiri nih nyaman nggak kalau berbicara tentang alat reproduksi atau pengetahuan tentang reproduksi lah sama orang tua?
Kalau tentang fungsi perlindungan nih Bang, saya sangat dilindungi nih oleh ayah saya kan. Saya diberi kebebasan nih, boleh kemana aja, boleh pergi keluar sama teman-teman. Tapi harus dijaga lingkungannya, tidak boleh Dibatasi. ya tetap dibatasi. Tidak boleh seperti merokok, entah keluar-keluar geng-geng seperti itu tidak boleh. Ikut geng motor gitu ya. Boleh pergi tapi Jelas kita ya. Ya jelas. Jadi temannya siapa. ya. benar-benar. Kalau fungsi reproduksi nih Bang, saya sebenarnya kalau tentang reproduksi ke orang tua itu kayak rasanya Lalu. malu. Oh, masih malu ya. Karena reproduksi kan saya sendiri sebenarnya kan laki-laki pasti tahu gitu kan. Saya nanya ke teman dulu, boleh nggak ya kayak gini ke orang tua, nanya kayak gini. Jadi lebih nanya ke teman dulu baru ke orang tua. Oh, oke. Nah, pastinya Rahman sekarang udah pubertas lah ya, udah SMA gitu. Kira-kira menurut Rahman nih, bagaimana kalau seandainya ayahnya di rumah atau kakak atau abangnya nanya, Rahman udah ada nggak tanda-tanda pubertas yang ada di tubuhnya gitu? Kalau seandainya ditanya seperti itu, Rahman nyaman atau enggak? Kalau ditanya sama seorang laki-laki nih, nyaman aja sih Bang. Tapi kalau cewek rasanya malu kali. Oke, sebenarnya nggak apa-apa ya kan Bu, kalau ditanya perempuan apa laki-laki gitu ya. Kalau sama ibu mungkin masih ya tuh. Tapi kalau sama misalnya tante atau siapa mungkin ya. Oke. Tapi memang lebih baiknya dibicarakan sama ayah. Kita memang bisa ke teman sebaya, tapi kan teman sebaya juga pengetahuannya mungkin minim ya. Jadi kita beritahu aja, jangan malu sama ayah. Kan sesama lelaki. Ya, ayah pun bisa memberitahu sesuai pengalamannya. Seperti itu. Oke, kita udah bahas 5 dari 8 ya Bu. Nah sekarang kita bakalan masuk ke 3 terakhir nih. Nah ada fungsi pendidikan, kemudian ada fungsi ekonomi dan fungsi lingkungan. Nah ini bisa kita bilang internal juga ya Bu ya. Harus ada di dalam keluarga. Intinya 8 ini harus ada di dalam keluarga gitu. Nggak boleh satu kurang atau gimana ya, satu kurang atau 1 dari 7 ini nggak masuk gitu, gimana sih bahasanya gitu ya kan? Ya, tetap semua namanya juga keluarga. Iya, itu, benar. Pendidik utama dan pertama itu kan di keluarga, ayah dan ibu. Satu kesatuan ya Bu ya. Harus diajarkan sejak dini oleh ayah dan ibu. Iya benar. Nah lanjut aja nih Bu kita. Ada 3 lagi. Yang pertama itu yang ke-6 itu pendidikan. Nah menurut Ibu nih, seberapa besar peran orang tua memberikan pendidikan kepada anaknya? Kemudian pertanyaan selanjutnya Tian kayak mikir gini, ada kasus misalnya ada anak kepengen kuliah atau sekolah di luar dari domisili dia gitu kan. Nah sebenarnya kan orang tua seharusnya mensupport ya, tapi bagaimana dengan keluarga atau orang tua yang tidak mensupport anaknya untuk keluar dari domisilinya gitu. Itu gimana menurut Ibu? Memang itu suatu kendala ya, tapi balik dulu nih, pendidikan itu hal yang sangat penting ditanamkan sejak keluarga, sejak lahir bahkan sudah dididik ya, cara berjalan, bagaimana makan, memegang cangkir, memegang sendok, itu kan pendidikan juga ya, bagaimana bersikap di depan orang tua, merespon orang tua, itu juga termasuk pendidikan ya. Cuman yang penting diingat adalah kesadaran orang tua itu masih kurang saat ini. Jadi itulah PR kita sebenarnya, tugas kita untuk meningkatkan kesadaran orang tua pentingnya pendidikan. Pendidikan itu seperti senjata si anak untuk menghadapi dunia ya. Jadi harus punya pendidikan dasar dari keluarga utamanya, dilanjutkan pendidikan akademis di sekolah atau di kursus dan semacamnya ya. Jadi orang tua harus menjadi pendukung yang utama untuk anak mendapatkan pendidikan yang lebih baik dari kedua orang tuanya. Ya, apalagi saat ini sebenarnya sudah banyak jalan-jalan atau jalur-jalur yang memberikan kesempatan pendidikan yang lebih baik buat anak. Pemerintah juga ada beasiswa, dari swasta juga banyak, dari SD sampai ke tingkat yang lebih tinggi itu ada dananya juga kan. Seperti sekarang sudah wajib belajar berapa tahun Bang Rahman?
12 tahun ya, Iya, jadi benar, sudah dibiayai 12 tahun. pemerintah sebenarnya sampai 12 tahun untuk sekolah negeri. Nah itu saja sudah pasti tercukupi untuk pendidikan akademis. Nah terutama pendidikan karakter haruslah dari keluarga tadinya. Untuk lanjut setelah 12 tahun itu juga banyak sekali kesempatan-kesempatan yang dimiliki. Tinggal orang tua melihat, mencari info sebanyak-banyaknya. Apa nih jalur yang bisa diberikan ke anaknya. Banyak sekali beasiswa di dalam negeri, di luar negeri, itu bisa menjadi salah satu upaya orang tua untuk menjadikan anaknya lebih berpendidikan, lebih maju, dan diharapkan nanti lebih sejahtera daripada kedua orang tuanya saat ini. Itu Bang Tian. Jadi untuk misalnya di luar domisili juga sebenarnya nggak apa-apa kalau orang tua sudah menyiapkan mental si anak. Jadi dari kecil sudah seperti tadi berjalan fungsi keluarga dengan baik, anak-anak sudah terlebih agamanya, pondasinya sudah kuat, mudah-mudahan kemanapun dia melangkah, dia kokoh gitu loh, tahan godaan. Ya kan, dengan apapun masalah yang terjadi di luar sana, dia punya pegangan. Iya benar. Ya kan? Dia punya pegangan Tuhannya, firman Tuhannya, atau nasihat orang tuanya, itu yang menjadi pegangan dia di luar. Jadi tergantung dari orang tua, siap tidak siap. Lihat dulu anaknya, apakah sudah cukup kuat fondasinya untuk berjalan melangkah keluar dari rumahnya. Oke, nah kalau menurut Rahman nih, sebenarnya pendidikan itu tanggung jawab orang tua atau enggak sih? Sama seperti yang dibilang gini, karena dari sejak lahir ya sudah diajari tentang pendidikan seperti yang megang cangkir, megang sendok, diajari berjalan atau bicara dengan yang baik, itu dari Ya, orang tua. pendidikan formal ya. Oke. Oke. Dan merasa orang tua cukup mendukung untuk pendidikan Rahman, Sangat mendukung sih. sangat mendukung. Sangat. Oke. Nah, sekarang kita bahas tentang ekonomi. Ekonomi ini, kalau kita berbicara ekonomi ini agak sedikit itulah ya, agak sensitif lah ya, karena kan ada kalangan bawah, menengah dan atas gitu ya. Mungkin ada beberapa keluarga yang nggak mau digolongkan dari mana gitu, dia di golongan mana gitu ya. Kalau menurut Ibu, bagaimana sih mengajarkan anak tentang perekonomian keluarga gitu kan, tentang manajemen keuangan gitu. Ibu sebagai orang tua udah sejauh mana gitu mengajarkan anak? Kalau sebagai orang tua, sebenarnya bisa kita kenalkan sejak dini pun tidak masalah ya, mengenai misalnya nilai uang sejak dini. Terus ajarkan kebiasaan menabung, bisa berikan celengan, jadi saat dia mendapat jajan atau misalnya seperti event lebaran ya kan, dapat angpau atau saat tahun baru seperti itu, dia bisa diajari untuk menabung sejak kecil. Itu juga kita sudah mengenalkan tentang keuangan keluarga. Dan untuk keterlibatan anak dalam keuangan keluarga itu bisa kita mulai dari yang kecil-kecil, misalnya saat belanja, kita makan apa ya hari ini, kita beli ayam atau ikan ya, gitu. Bisa kita ajak saat misalnya lagi berbelanja, kita kenalkan tentang keterlibatan dalam mengambil keputusan keuangan dan keluarga. Iya, Ringan-ringan seperti itu. Jadi anak pun mulai mengenal nilai uang, mulai mengenal fungsinya, mulai mengenal pengelolaannya, seperti itu. Oke. Kalau dari Rahman gimana? Di rumah orang tua pernah nggak menceritakan kondisi ekonomi keluarga gitu? Pernah sih Bang, kayak hari ini kalau ayah saya tuh biasanya kalau misalnya tidak mempunyai uang nih, dia bilang ayah hari ini tidak ada uang, mau makan apa gitu kan. Kalau udah dia ngasih masukan, makan masamnya aja kita ya, nah ayah lagi tak ada punya uang. Oh gitu. Nah kalau dari Rahmannya sendiri gimana? Setelah mendengar pernyataan dari ayahnya seperti itu gitu, ada rasa sedih kah atau gimana gitu? Ya sedih sih Bang, kayak kok beban sekali. Ayah saya udah nggak ada uang, terus saya masih beban orang tuanya lagi gitu kan. Iya. Tapi pastinya ada satu keinginan lah ya Rahmannya untuk bantu orang tua gitu ya. Seperti sekarang nih di bulan puasa Rahman ikut jualan ya, jualan takjil ya. Udah lama ya? Ada. Udah 4 tahun lah.
Itu adalah salah satu fungsi ekonomi di keluarga Rahman berjalan gitu ya. Tidak hanya orang tua yang mencukupi perekonomian, tapi anak juga ikut membantu gitu. Bukan dipekerjakan ya, tapi pure dari Rahmannya ingin membantu orang tua gitu. Dan pekerjaannya pun masih batas aman gitu ya, bukan pekerjaan yang resikonya berat, besar gitu, enggak gitu. Oke, gimana Rahman jualannya? Rame? Alhamdulillah. Rame ya. Ada nabung nggak? Nabung tiap hari, Bu. Oke, alhamdulillah. Dan harus bisa ya Bang, Iya, membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Tentukan mana yang prioritas gitu. Iya, benar. Jadi dari kecil, dari sekarang sudah harus sadar investasi ya. Masa depan. Menabung, setelah terkumpul uangnya banyak mungkin beli emas. Iya, gak emas aja sih, aset yang lain boleh ya. Oke, ada istilah seperti ini Bu, mengungkapkan uang itu kalau digunakan untuk kebutuhan seberapapun pasti cukup. Tapi kalau digunakan untuk keinginan, mau sebanyak apapun uang kita itu gak bakalan cukup, benar gak? Benar. Nah, oke. Dua itu, karena itu godaannya besar ya. Iya benar. Makanya kita harus bisa membedakan mana yang kebutuhan, mana yang keinginan gitu ya. Oke, kita sudah bahas 7 ya Bu ya. Kita masuk ke fungsi yang terakhir nih, yaitu fungsi pembinaan lingkungan. Nah, sebenarnya pembinaan lingkungan ini jarang disadari oleh orang tua gitu. Kemudian diabaikan juga gitu ya. Bagaimana sih fungsi lingkungan ini masuk kepada anak-anak gitu ya. Nah, menurut Ibu nih, bisa nggak jelaskan bagaimana sih keluarga dapat berkontribusi atau menekankan kepada anak untuk dapat menjaga lingkungan gitu? Ya, lingkungan itu yang paling terkecil pasti ada di dalam rumah kita ya. Jadi orang tua bisa mengajarkan tentang pembinaan lingkungan ini, terutama untuk kebersihan rumah sendiri. Ya sudah dari usia dini pun bisa diajarkan tentang pembagian tugas untuk membersihkan rumah. Misalnya anak yang berusia 2-3 tahun sudah bisa diajari untuk mengelap meja setelah makan atau menyapu halaman, itu sudah bisa. Jadi tetap orang tua harus konsisten mengajarkan lingkungan itu harus bersih, karena balik lagi kebersihan adalah sebagian dari iman. Dan bukan hanya lingkungan rumah tapi lingkungan sekitar. Iya benar. Nah, kita harus jelaskan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekitar, melestarikan alam, karena berdampak besar ya, bukan hanya buat keluarga sendiri tapi juga buat orang lain. Contohnya membuang sampah sembarangan, itu dampaknya apa, resikonya apa, bisa menyebabkan banjir, bisa menyebabkan keluarga-keluarga lain kewalahan ya kalau sudah terjadi bencana banjir seperti itu. Jadi untuk mencegahnya, orang tua tanamkan sejak dini pentingnya melestarikan alam, menghargai alam itu, karena kita juga hidup dari alamnya, dari kebaikan alam seperti itu. Jadi pembinaan lingkungan ini nggak kalah pentingnya sama fungsi-fungsi yang lain, dan jangan sampai diabaikan karena menyangkut hidup orang banyak. Iya benar. Tidak hanya di dalam keluarga kita tapi sekelilingnya Bu. Iya. Dimulai dari keluarga tapi bermanfaat buat. Oke. Nah, dari Rahman nih di rumah gimana? Kalau kebiasaannya, apakah habis makan itu udah cuci piring sendiri ya Bu ya, atau bangun tidur sudah bersihkan kamar tidurnya sendiri, atau masih orang tua gitu? Kalau orang tua, kalau misalnya seperti saya makan itu ya cuci piring sendiri lah, dan sampai orang tua yang nyuci. Oke. Udah besar juga nih. Bangun tidur ya, beresin tempat tidur sendiri lah, karena kan mau sampai kapan orang tua lagi yang ngapain itu semua? Iya, yang membantu kita gitu, untuk diri sendiri gitu ya. Berarti intinya kita menanamkan nilai kedisiplinan ya Bu ya, terus gotong royong juga ya Bu ya. Oke, nah kita udah bahas 8 fungsi keluarga secara mendalam dan detail ya Bu ya. Semoga teman-teman atau orang tua yang ada di luar sana bisa menerapkan ketika setelah melihat atau setelah mendengar pengetahuan dari Ibu Nora dan Rahman tentunya. Nah, berbicara tentang 8 fungsi keluarga, Bu Nora selaku penyuluh keluarga berencana tentunya yang sudah banyak melalang buana nih, ketemu keluarga gitu ya kan, sharing juga dengan keluarga
pastinya mempunyai tantangan dan menemukan hal-hal menarik di lapangan gitu. Nah, Tian boleh tahu nggak Bu, apa aja tantangan atau apa hal yang menarik Ibu dapatkan di keluarga di luar sana? Oke, tantangannya ya, tantangan terbesar dan terutama sih pola pikir keluarganya itu sendiri. Ya, karena tidak semua keluarga paham pentingnya pengetahuan bagaimana pola asuh anak. Mulai dari sebenarnya dari calon pengantin, bagaimana mempersiapkan keluarga, merencanakan kehamilan, dan seterusnya. Itu banyak keluarga yang belum menyadari pentingnya pengetahuan tentang itu. Itu terlebih lagi setelah melahirkan, bagaimana mengasuh anak, gitu. Itu sih tantangannya tentang pola pikir masyarakat dan kesadaran keluarga itu sendiri. Nah, kalau yang pernah saya temukan di lapangan itu contohnya misalnya saat kita kegiatan pemberian makanan tambahan untuk balita atau baduta yang membutuhkan tambahan makanan karena sudah berbulan-bulan tidak naik berat badannya saat ditimbang di posyandu. Jadi kita pernah memberikan bantuan makanan yang sudah siap saji untuk anak. Kita ingin memastikan bahwa makanan itu dikonsumsi oleh si anak secara terus-menerus. Kita berikan bantuan selama misalnya sebulan gitu. Jadi kita berharap ada perubahan. Tapi ada juga nih keluarga yang sudah berikan bantuan seperti itu, ternyata yang makan bukan si anaknya, tapi orang tuanya gitu, atau yang menjaga anaknya seperti itu. Makanya pada akhirnya kemarin kita harus nungguin anaknya dikasih makan. Ya bener. Jadi memastikan makanan itu masuk ke mulut mulut anak ya, yang seharusnya untuk anak malah dimakan orang tua kan gitu ya. siap santap gitu kan. Iya, ada juga yang bantuan berupa misalnya telur dan daging ayam gitu. Nah, bahkan itu pernah dijual lagi oleh keluarga yang mendapatkan bantuan. Jadi seperti itu pola pikir keluarga itu belum terbentuk bahwa anak saya membutuhkan gizi dan nutrisi yang cukup. Pemerintah sudah membantu dengan memberikan bahan makanan dan itu sebaiknya dikelola dengan baik, tapi ternyata dijual lagi untuk mendapatkan uang, mungkin membeli kebutuhan yang lain ya, seperti itu. Mungkin orang tua merasa anak makan nasi putih sama telur dadar mungkin sudah cukup gitu ya, padahal kan bahan pokok yang diberi pemerintah itu untuk anak untuk mencukupi gizinya gitu ya. Karena kemarin dan sampai saat ini sih masih tren tentang stunting ya. Jadi itu protein itu sangat penting buat si anak. Jadi makanya kenapa kita kasih telur dan daging, itu sumber protein yang baik buat si anak. Jadi benar. Supaya proteinnya tercukupi, kita bisa mencegah stunting sejak dini, tapi disalahgunakan. Iya, berbicara tentang stunting, Tian pernah dengar juga atau pernah tahu ada program namanya Dashat, Bu. Dapur Sehat Atasi Stunting ya. Itu adalah salah satu upaya pemerintah ya untuk mencukupi gizi anak-anak yang stunting. Iya, itu tadi bantuan pemberian makanan siap santap, salah satu kegiatan di Dashat. Jadi memang saat ini pun Dashat itu ada, tapi kita mencoba untuk menggalang donatur. Jadi masyarakat juga bisa mandiri. Ya kan, kita mencari donatur untuk membantu anak-anak yang beresiko stunting. Oke. Mungkin bagi teman-teman di luar yang rezekinya ada lebih, boleh lah Bu ya, memberikan sedikit donasinya kepada pemerintah melalui kelurahan mungkin ya Bu ya. Nanti dari donasi itu dibelikanlah ke makanan pokok. Makanan pokok utamanya protein tadi. Oke. Nah, udah Tian mau tanya ke Rahman nih, apa sih harapan Rahman sebagai anak kepada orang tua yang ada di sana, di luar sana? Harapan saya nih Bang, untuk orang tua tetap selalu mendukung anaknya dan mensupport anaknya, karena kan anak itu akan semangat kalau dapat dukungan dari orang tua, karena kan orang tua itu adalah kunci kesuksesan anak ya, bener. Doa orang tua ya, langit lagi. Iya, doa orang tua itu langsung ke Maha Kuasa gitu ya. Ya amin. Oke, ada lagi nggak? Kalau soal menyesal punya orang tua sih enggak sih Bang, kayaknya orang tua yang menyesal. Enggak ya. Udah punya modal yang cukup bagus ya sebenarnya ya. Agama juga dekat ya.
mengajar ngaji, itu kan juga sangat bagus sekali, ya kan? Terus sudah mulai berjualan sejak lama, itu sudah modal yang penting, ya. Tinggal bagaimana menjalin komunikasi atau mencari jaringan yang lain yang lebih luas, gitu, meningkatkan skill diri, sama merambah mungkin ke bisnis-bisnis lain, nggak cuma kuliner ya. Iya, benar-benar. Bisa yang lain, itu bisa. Pokoknya jangan patah semangat, gitu. Perjalanan masih panjang, yang penting Rahman tetap semangat, nggak putus doa orang tua aku juga selalu mendukung, mudah-mudahan lebih sukses. Oke, amin. Oke guys, kita udah di penghujung nih bincang-bincangnya, ngobrol santainya. Mungkin udah Tian mau gali sedikit lagi itu mengenai tips and tricks atau bagaimana caranya menjadi orang tua. Mungkin ini pesan ini bisa kita tujukan kepada catin atau calon pengantin atau kepada orang tua juga gitu. Gimana Bu? Yang pasti orang tua, walaupun udah nggak sekolah lagi, tetap ya menjadi orang tua itu perlu belajar terus menerus ya. Orang tua harus mau belajar dan mau menjadi teladan di keluarga sendiri. Ayah ibu saling mendukung, sepakat. Ayah sebagai pemimpin, ibu sebagai pendukung. Jadi anak-anak melihat contohnya terlebih dahulu di dalam rumah. Jadi mereka bisa mengikut perilakunya dan membawanya keluar juga. Nah, yang kedua itu memang pembiasaan. Harus konsisten ayah dan ibu membiasakan anak-anaknya mengenai yang 8 tadi. Jadi pembiasaan akan menjadikan karakter yang kuat. Ya, pembiasaan tidak hanya seminggu, 2 minggu, tapi harus konsisten terus-menerus sebulan, 2 bulan sampai ayah dan ibu melihat bahwa karakter si anak sudah kuat. Nah, jadi mau si anak melangkah keluar pun, mau kuliah keluar daerah, keluar negeri, orang tua bisa tenang dari situ ya. Nah, yang ketiga itu nasihat tadi, nasihat, hukuman dan motivasi. Itu sebenarnya bisa juga sepaket ya. Orang tua tetap harus memberikan nasihat-nasihat baik, dan kalaupun anak melakukan kesalahan, ada hukuman yang sesuai. Jadi untuk sekedar mengingatkan si anak bahwa kesalahan itu memiliki resiko yang demikian gitu. Jadi motivasi juga jangan sampai lupa untuk diselipkan Bang Tian. Kenapa? Karena dengan kita memberikan hukuman bisa jadi si anak merasa rendah diri, ya kan? Tapi ingat, orang tua harus tetap menyelipkan motivasi bahwa orang tua percaya si anak itu memiliki kemampuan dan kemauan yang baik untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Iya, berarti intinya memberikan hukuman tapi setelah itu dinasehati ya Bu ya. Iya, memberikan nasihat yang baik dan motivasi kalau orang tuanya percaya kepada anak. Benar-benar. Ya kan, anak memiliki kemampuan dan kebaikan. Jadi dia pun merasa berharga. Oh, orang tuaku mengkoreksiku tapi tidak menyudutkanku, seperti itu. Apalagi masa-masa sekarang ini Gen Z kayak baperan ya Bu ya. Dikit-dikit nanti nggak sayang lagi orang tuaku gitu kan, orang tua di rumah nggak peduli gitu. Ya, nah itu pentingnya orang tua mengenal karakter anak ya. Dan bahkan hukuman sekalipun antara si kakak dan si adik mungkin berbeda, karena harus mengenal psikologi anaknya. Jadi sesuai dengan anak apa hukumannya, kita harus tahu sebagai orang tua. Oke. Terima kasih Bu Nora dan Rahman yang udah sharing di podcast kita kali ini. Mungkin udah banyak ya pengetahuan atau ilmu yang disampaikan oleh Bu Rahman dan Bu Nora dan Rahman. Mungkin itu podcast kali ini atau ngobrol santainya kita cukupkan ya hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.